Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan modul 1 dari Lab Sistem Informasi Manajemen, yaitu ERD, PDM, CDM, dan Database. Anggota kelompok 7 yang pertama ada saya sendiri, yaitu Marsada Citrawening dengan NPM 20032010126. Dan saya Aditya Paramita, NPM 200320101444. Rumusan masalah untuk praktikum modul 1 ini yaitu bagaimana perancangan model IRD, CDM, dan PDM pada sistem penyewaan kamera dalam sistem database. Selanjutnya ada tujuan praktikum. Yang pertama, praktikan diharapkan mampu membedakan dan mengartikan apa itu entity, atribut, relasi, serta garis. Kemudian yang kedua, praktikan diharapkan mampu memahami kelebihan dari penggunaan database. Yang ketiga, praktikan diharapkan mampu memahami perbedaan dari IRD, CDM, dan PDM. IRD atau Entity Relationship Diagram adalah pemodelan awal dari basis data yang dikembangkan berdasarkan teori himpunan dalam bidang matematika untuk pemodelan basis data relasional. Tujuan dari penggunaan Entity Relationship adalah untuk menunjukkan objek data serta menunjukkan relationship yang ada pada objek tersebut. Komponen di dalam IRD itu ada 4. Yang pertama ada entitas. Entitas adalah kumpulan objek yang dapat diidentifikasikan secara unik atau saling berbeda satu sama lain. Biasanya simbol dari entitas adalah persegi panjang. Kemudian yang kedua ada atribut. Atribut ini berfungsi untuk mendeskripsikan karakteristik dari entitas yang telah dibuat sebelumnya. Yang ketiga ada relasi. Relasi adalah hubungan antar sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Kemudian yang keempat ada garis. Garis ini menghubungkan antar atribut untuk menunjukkan hubungan entitas pada IRD. Selanjutnya ada CDM atau Conceptual Data Model, merupakan struktur logis dari keseluruhan database yang terpisah dari perangkat lunak dan struktur penyimpanan data. CDM ini memberikan representasi formal dari data yang diperlukan untuk menjalankan suatu perusahaan maupun kegiatan usaha, dan di dalamnya meliputi objek data atau entitas dalam bentuk database logis atau konseptual. Selanjutnya PDM merupakan suatu model implementasi fisik dari database. Dengan penggunaan CDM, pengguna dapat mempertimbangkan secara detail mengenai implementasi fisik nyata yang menyesuaikan batasan fisik atau physical constraint maupun dengan hasil rancangan. Kemudian ada database. Database adalah suatu kumpulan data yang terhubung dan disimpan secara bersama-sama pada suatu media yang diorganisasikan berdasarkan sebuah skema maupun struktur tertentu dengan penggunaan software untuk melakukan manipulasi dalam kegunaan tertentu. Terdapat beberapa hal yang harus dipatuhi dalam file database agar dapat memenuhi kriteria sebagai suatu database, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan masalah kerangkapan data, inkonsistensi data, data terisolasi, keamanan data, dan integritas data. Struktur utama dalam database ada 3, yaitu yang pertama ada field. Field merupakan unsur data dari sekelompok karakter yang menggambarkan satu atribut data tertentu. Kemudian yang kedua ada record. Record merupakan beberapa unsur data yang dikelompokkan secara logis, misalnya yang berkaitan dengan objek data tertentu. Kemudian yang ketiga ada file. File ini merupakan kumpulan dari record yang saling berkaitan satu sama lain. Dalam praktikum modul 1 ini menggunakan software Power Designer. Power Designer adalah perangkat lunak buatan Sybase yang dibuat untuk membantu perancangan sistem informasi dalam penggambaran data flow diagram mulai dari konteks diagram. Kelebihan dari penggunaan Power Designer ini dapat membantu untuk memeriksa apakah model yang dibuat itu sudah valid ataupun belum, serta dapat langsung digenerate menjadi bentuk Entity Relationship Diagram. Kegunaan dari Power Designer yang pertama, mendokumentasikan dan langsung dibagikan sebagai suatu strategi, persyaratan, proses, maupun data dengan seluruh organisasi. Yang kedua, membuat dan mempertahankan koneksi yang konsisten antara bisnis dan data IT yang telah direkod sebelumnya untuk menegakkan standar perusahaan maupun organisasi. Yang ketiga, memenuhi persyaratan peraturan dalam memastikan keterlacakan proses dan garis data melalui semua sistem, aplikasi, dan layanan di seluruh perusahaan. Kemudian ada PHP. PHP merupakan salah satu bahasa pemrograman yang bersifat script server side.
yang digunakan dalam penggunaan dan implementasi sebuah website. PHP dikatakan bertipe script server-side dikarenakan komputer yang dijadikan tempat untuk menjalankan program tersebut akan bertindak sebagai server. PHP banyak digunakan dan menjadi bahasa favorit oleh programmer dunia ketika akan membuat ataupun merubah data informasi di dalam suatu website. Karena kita tidak perlu melakukan proses editing secara manual melalui HTML dan hanya perlu mengubah data atau informasi yang akan diubah melalui database saja. Studi kasus pada kelompok kami yaitu sebuah perusahaan persewaan kamera mempunyai keinginan untuk membuka sebuah website persewaan kamera yang dapat diakses oleh customer melalui web. Hal tersebut dilakukan untuk mempermudah customer dalam melakukan persewaan kamera. Sebelum membuat suatu website, diharuskan untuk membuat IRD, CDM, dan PDM terlebih dahulu. Menentukan IRD dan CDM, kemudian mengubah data CDM ke dalam bentuk PDM, setelah itu dijadikan database. Setelah jadi database, itu baru diimport database di phpMyAdmin. Untuk running program akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, di sini saya akan membuat langkah-langkah dalam menyelesaikan studi kasus. Untuk yang pertama, kita membuat ERD sesuai dengan studi kasus yang telah dibuat. Nah, di sini ERD-nya memiliki 4 entitas, yaitu penyewa, karyawan, nota, dan kamera. Lalu pada masing-masing entitas terdapat atribut. Untuk entitas penyewa terdapat atribut alamat, NIK, nama penyewa, dan nomor telepon. Sedangkan untuk karyawan memiliki atribut yaitu ID karyawan, nama karyawan. Selanjutnya untuk kamera atributnya yaitu merek, tipe, dan kode kamera. Lalu untuk notanya di sini atributnya ada nomor nota, nominal, dan tanggal. Untuk relasinya dari penyewa ke karyawan yaitu mendatangi. Untuk karyawan ke kamera yaitu menunjukkan, sedangkan untuk kamera ke nota adalah menghasilkan. Selanjutnya di sini saya akan membuat CDM. Yang pertama-tama buka Power Designer. Nah, ketika Power Designer sudah terbuka, selanjutnya kita ke File, New Model. Klik bagian Kategoris, Information, dan Conceptual Data. Di sini kita ubah namanya ke penyewaan kamera. Oke. Kita membuat entitas. Di sini entitasnya ada 4. Nah, kita tata dulu. Setelah itu, kita isi nama entitasnya. Untuk entitas pertama yaitu penyewa. Yang kedua ada karyawan. Yang ketiga ada kamera. Dan yang terakhir ada nota. Selanjutnya kita isi atribut dari masing-masing entitas. Klik pada atribut, lalu untuk entitas dari penyewa yang pertama yaitu ada nama penyewa. Selanjutnya ada nomor telepon. Lalu ada alamat penyewa dan NIK. Nah, di sini data type-nya kita ubah menjadi variabel karakter dengan length-nya yaitu 50. Samakan semua. Jika sudah, kita menentukan primary key dari masing-masing entitas ini. Jadi, untuk primary key-nya dari masing-masing atribut ini dari entitas penyewa adalah NIK karena dia tidak bisa sama dengan penyewa lainnya. Lalu kita isi masing-masing atribut di setiap entitasnya. Ini ada atribut dari karyawan yaitu nama karyawan dan ID karyawan. Data type-nya sama,
Selanjutnya untuk ke kamera, atributnya yaitu merek kamera, tipe kamera, lalu kode kamera. Data type-nya kita ubah, lalu untuk primary key-nya yaitu kode kamera. Selanjutnya ke nota, atributnya kita isi, yaitu nomor notanya, selanjutnya nominal, tanggal, dan nominal. Data type-nya kita ubah sama seperti yang sebelumnya. Lalu untuk primary key-nya yaitu nomor nota, selanjutnya kita akan membuat relasi di antara entitas-entitas ini. Nah, untuk membuat relasi kita pilih yang ini, relation, dari penyewa ke karyawan, lalu karyawan ke kamera, kamera ke nota. Nah, selanjutnya kita isi untuk nama relasinya dari penyewa ke karyawan, yaitu mendatangi. Lalu untuk karyawan ke kamera, yaitu relasinya menunjukkan. Selanjutnya untuk kamera ke nota, relasinya yaitu dan selanjutnya itu mengisi kardinalitas dari masing-masing relasinya. Untuk kardinalitas dari penyewa ke karyawan yaitu many to one. Karena banyak penyewa bisa ditangani oleh satu karyawan. Lalu ke karyawan ke kamera ini kita isi kardinalitasnya yaitu one to many, karena satu karyawan ini menunjukkan beberapa kamera ke beberapa penyewa atau satu penyewa. Lalu untuk yang kardinalitas dari menghasilkan ini yaitu sama one to many, karena satu kamera bisa menghasilkan banyak nota. Lalu kita cek model dengan cara tools, cek model. Jika kosong berarti tidak terjadi error. Lalu kembali ke diagram. Selanjutnya kita ubah ini menjadi PDM. Dengan cara tools, generate to physical data model. Ini sudah dirubah ke PDM. Lalu membuat database dengan cara klik database, generate database. Ini sudah, namanya juga sudah benar. Lalu oke. Nah, jika sudah begini berarti database-nya sudah terbuat. Selanjutnya kita akan membuat SQL dengan cara dengan pergi ke web phpMyAdmin. Kita buka aplikasi SAM, lalu kita start pada bagian Apache dan MySQL ini. Start seperti ini. Lalu kita minimize, kita buka web, kita ke localhost phpMyAdmin.
Nah, jika sudah terbuka, bentuknya akan seperti ini. Lalu, untuk mengupload data SQL-nya itu tadi, kita klik basis data. Lalu kita buat database baru, yaitu penyewaan kamera. Nanti diklik buat ini. Selanjutnya nanti impor data MySQL-nya dari yang sudah kita simpan. Nah, di sini saya sudah membuat database-nya, yaitu penyewaan kamera. Nah, di sini terdapat 4 entitas, yaitu penyewa, nota, karyawan, dan kamera. Nah, untuk masing-masing entitas ini kita isi 10 data dari persewaan kameranya, dari penyewanya juga. Misalnya entitas penyewa, kita lihat. Nah, ini 10 data yang sudah terisi, seperti ID karyawan yang menerima pesanan, lalu nama penyewanya siapa, nomor teleponnya, dan alamatnya mana. Selanjutnya untuk kamera. Nah, ini untuk data kamera yang dibuat untuk penyewaan kamera. Seperti ada merek kameranya ada 10, kita isi datanya, tipe kameranya apa saja, dan kode kameranya apa, serta ID karyawan yang akan bertanggung jawab untuk melayani setiap kamera-kamera ini. Lalu ke karyawannya. Pada entitas karyawan di sini atributnya ada nama karyawan dan ID karyawan. Ini masing-masing diisi 10 data, ID karyawannya juga. Lalu ke notanya. Nah, ini nota dari persewaan kameranya. Ada nomor nota, kode kamera, tanggal, dan nominalnya. Itu saja untuk langkah-langkah menyelesaikan studi kasusnya dengan menggunakan program Power Designer dan PHP MyAdmin. Selanjutnya, di sini saya akan membacakan analisis output yang sudah dibuat. Berikut merupakan analisa output dari penyelesaian studi kasus yang telah dibuat. Pada sistem informasi basis data penyewaan kamera, terdapat beberapa entitas, yaitu seperti penyewa, karyawan, nota, dan kamera. Pada entitas penyewa, terdapat atribut, yaitu NIK, nama penyewa, nomor telepon, dan alamat. Pada entitas karyawan, terdapat atribut, yaitu nama karyawan, ID karyawan, dan pada entitas nota terdapat atribut nomor nota, tanggal, dan nominal. Selanjutnya, pada entitas kamera terdapat atribut yaitu merek kamera, tipe kamera, dan kode kamera. Kemudian terdapat relasi mendatangi dari penyewa ke karyawan dengan kardinalitas yaitu many to one, yang berarti banyaknya penyewa dapat dilayani oleh seorang karyawan. Lalu ada relasi menunjukkan dari karyawan ke kamera dengan kardinalitas yaitu one to many, yang berarti satu karyawan akan menunjukkan beberapa kamera yang akan disewakan kepada penyewa. Terakhir, terdapat relasi menghasilkan dari kamera ke nota dengan kardinalitas yaitu one to many, dikarenakan penyewaan satu kamera dapat menghasilkan banyak nota. Kesimpulan dari praktikum yang telah kami lakukan, yang pertama, entitas merupakan kumpulan objek yang dapat diidentifikasikan secara unik atau saling berbeda. Atribut merupakan elemen entitas yang berfungsi untuk mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut. Relasi adalah hubungan antar sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Sedangkan garis merupakan penghubung antar atribut untuk menunjukkan hubungan entitas pada IRD. Yang kedua, ada kelebihan penggunaan database, adalah kecepatan dan kemudahan atau speed, kebersamaan pemakai, pemusatan kontrol data, efisiensi ruang penyimpanan atau space, keakuratan atau accuracy, ketersediaan atau availability, keamanan atau security, kemudahan dalam pembuatan program aplikasi baru, pemakaian secara langsung, kebebasan data atau data independence, serta user view. Kemudian yang ketiga, IRD itu menggambarkan hubungan atau relasi antar atribut data menggunakan bagan dengan simbol-simbol tertentu. CDM merupakan representasi formal dari data yang diperlukan dan meliputi objek data atau entitas dalam database logis maupun konseptual, sedangkan PDM adalah suatu model implementasi fisik dari database.
Saran yang kami berikan untuk praktikum modul 1 ini yang pertama, sebaiknya praktikan diberi buku di mana berisi contoh-contoh pembuatan IRD, CDM, PDM, dan database agar dapat lebih memahami materi yang diberikan. Yang kedua, diharapkan penulisan modul berisikan struktur contoh pembuatan laporan yang benar. Kemudian yang ketiga, diharapkan tata cara penulisan laporan resmi lebih diperjelas lagi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.